PDKT atau pendekatan adalah fase awal dalam sebuah hubungan yang sangat krusial. Pada tahap ini, banyak orang berusaha untuk memberikan kesan yang baik kepada orang yang mereka sukai. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan yang justru menghambat proses pendekatan ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan saat PDKT dan bagaimana cara menghindarinya, sehingga pendekatanmu berjalan lancar dan efektif. 1. Terlalu cepat menyatakan perasaan. Salah satu kesalahan umum saat PDKT adalah terlalu cepat menunjukkan perasaan cinta. Meskipun perasaanmu tulus, terlalu cepat mengungkapkan cinta dapat membuat orang yang kamu dekati merasa tidak nyaman atau bahkan mundur. PDKT adalah proses, dan setiap orang butuh waktu untuk merasa nyaman sebelum siap membuka hati. Cara menghindarinya: ciptakan hubungan yang kuat terlebih dahulu. Fokuslah untuk mengenal dia lebih dalam, berbicara tentang minat, hobi, dan kehidupan sehari-hari. Tunjukkan ketertarikan melalui tindakan kecil, bukan kata-kata besar di awal. Beri dia ruang dan waktu untuk mengenalmu lebih baik, jangan memaksa perasaan. 2. Terlalu clingy atau menempel. Mengirim pesan setiap menit, terus-menerus menanyakan keberadaannya, atau terlalu sering mengajak bertemu dapat membuat seseorang merasa terkekang. Meskipun niatmu adalah menunjukkan perhatian, berlebihan dalam hal ini bisa menjadi bumerang. Cara menghindarinya: jaga komunikasi yang seimbang. Jangan terlalu sering menghubungi, berikan dia ruang untuk merindukanmu. Fokus pada kualitas interaksi, bukan kuantitas. Buat setiap pertemuan atau percakapan bermakna. Perhatikan respons dia. Jika dia terlihat sibuk atau tidak merespons dengan cepat, beri waktu tanpa menekannya. 3. Menjadi orang lain demi menyenangkan. Salah satu kesalahan fatal adalah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu hanya untuk membuat orang lain terkesan. Pada akhirnya, kebohongan ini akan terungkap, dan itu bisa merusak hubungan sebelum benar-benar dimulai. Cara menghindarinya: jadilah diri sendiri. Kepercayaan diri yang datang dari ketulusan lebih menarik daripada kepura-puraan. Jangan takut menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, termasuk kekuranganmu. Orang yang tepat akan menerimamu apa adanya. Jika kamu berpura-pura, kamu hanya akan menarik orang yang tidak sesuai denganmu. 4. Terlalu fokus pada penampilan fisik. Tentu saja penampilan fisik memainkan peran dalam daya tarik awal, namun hanya mengandalkan penampilan dan tidak memperhatikan kualitas kepribadian bisa menjadi kesalahan besar. Ketertarikan fisik saja tidak cukup untuk membangun hubungan jangka panjang. Cara menghindarinya: jangan hanya fokus pada tampil menarik, tapi juga bicarakan hal-hal yang lebih dalam. Tunjukkan bahwa kamu punya nilai-nilai yang menarik. Jadikan penampilanmu sebagai bagian dari dirimu yang menarik, tapi pastikan kepribadianmu juga bersinar. Jadikan penampilan hanya sebagai pintu masuk untuk memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. 5. Mengabaikan sinyal atau tanda dari dia. Seringkali, dalam semangat pendekatan, kita lupa membaca tanda atau sinyal dari orang yang kita dekati. Tanda-tanda ini bisa berupa bahasa tubuh, nada bicara, atau frekuensi dia membalas pesanmu. Mengabaikan sinyal-sinyal ini dapat membuatmu terlihat tidak peka. Cara menghindarinya: perhatikan reaksi dia saat kamu berinteraksi. Apakah dia tertarik, senang, atau justru terlihat terganggu? Jangan hanya fokus pada apa yang ingin kamu sampaikan, tapi perhatikan juga bagaimana responsnya. Jika dia terlihat tidak nyaman atau tidak antusias, mungkin saatnya untuk memperlambat laju pendekatanmu. 6. Berusaha terlalu keras untuk terlihat sempurna. Banyak orang berusaha menampilkan citra yang sempurna saat PDKT, berpikir bahwa ini akan membuat mereka lebih menarik. Namun, sikap ini justru bisa membuatmu terlihat tidak tulus dan tidak alami. Cara menghindarinya: jangan takut untuk menunjukkan sisi rentanmu. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia. Alih-alih berusaha keras untuk menjadi sempurna, fokuslah pada kejujuran dan ketulusan. Jadikan momen-momen ketidaksempurnaan sebagai cara untuk lebih dekat, bukan sebagai sesuatu yang harus ditutupi. 7. Tidak konsisten. Pada awal PDKT, kamu sangat antusias dan perhatian, namun seiring waktu,
kamu mulai tidak konsisten dalam berkomunikasi atau mengajak bertemu. Inkonsistensi ini bisa memberi kesan bahwa kamu tidak serius atau hanya main-main. Cara menghindarinya: tunjukkan komitmenmu melalui tindakan yang konsisten. Jangan hanya muncul saat kamu ingin, lalu menghilang. Jangan memberi harapan palsu. Jika kamu serius, buktikan melalui kehadiran yang konsisten. Jika ada alasan mengapa kamu tidak bisa berkomunikasi seperti biasanya, jelaskan dengan baik. 8. Menyimpan perasaan atau terlalu misterius. Menjadi sedikit misterius memang bisa menambah daya tarik, tapi jika terlalu lama menyimpan perasaan atau tidak terbuka, bisa membuat orang yang kamu dekati bingung dan akhirnya kehilangan minat. Cara menghindarinya: sesekali, tunjukkan minatmu secara jelas. Jangan terlalu lama menahan diri hingga dia merasa tidak yakin dengan niatmu. Berikan sinyal yang tepat dan pastikan dia tahu bahwa kamu tertarik. Jangan membuat dia merasa harus menebak-nebak perasaanmu. Sebuah hubungan butuh keterbukaan, meski pada awalnya perlahan. 9. Terlalu banyak membicarakan diri sendiri. Jika kamu terlalu sering membicarakan diri sendiri dan tidak memberi kesempatan dia untuk berbicara, itu bisa menjadi kesalahan fatal. Orang lebih tertarik pada percakapan dua arah yang seimbang, bukan monolog. Cara menghindarinya: berikan kesempatan untuk dia berbicara. Tanyakan tentang dirinya, dengarkan dengan tulus. Jangan mendominasi pembicaraan. Sebuah hubungan dibangun dari saling memahami, bukan hanya memahami satu pihak. Jadilah pendengar yang baik dan tunjukkan ketertarikan pada apa yang dia katakan. 10. Terlalu terobsesi dengan masa depan. Terlalu cepat membicarakan masa depan, seperti rencana menikah atau hal-hal serius lainnya, bisa membuat orang yang kamu dekati merasa tertekan. PDKT adalah waktu untuk menikmati proses mengenal satu sama lain, bukan terburu-buru menuju masa depan. Cara menghindarinya: fokus pada saat ini. Nikmati setiap momen bersama tanpa membebani hubungan dengan harapan atau rencana besar. Bicarakan masa depan secara alami ketika hubungan sudah lebih kuat, bukan di awal pendekatan. Biarkan hubungan berkembang tanpa tekanan atau harapan yang terlalu besar sejak awal. PDKT adalah seni, dan seperti seni lainnya, membutuhkan keseimbangan, ketulusan, dan kesabaran. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bisa dihindari jika kamu lebih peka, menjadi diri sendiri, dan bersikap tulus. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kamu bisa meningkatkan peluangmu untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat. Jadi, itulah beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi saat PDKT dan bagaimana cara menghindarinya. Ingat, yang paling penting adalah menjadi diri sendiri dan menikmati prosesnya.